Sudah susah-susah bikin dimsum, malah susah dicetak. 4 hal berikut ini bisa bikin adonan dimsum Anda jelek dan susah dicetak. Hal pertama yang bisa bikin dimsum kita empuk, susah dicetak, tapi kita perlu pakai ini dan sering tidak disadari, yaitu adalah lemak. Nah, kandungan lemak sendiri itu memang akan memberikan rasa dimsum yang lebih enak, tapi masalahnya ketika pemakaiannya terlalu banyak, bisa bikin kualitas dimsumnya jelek, jadi susah dicetak. Problemnya, tadi saya bilang susah disadari dan Anda butuh karena biasanya lemak ini mau nggak mau kepake. Nah, sumber lemak dari mana aja? Bisa nomor satu dari dagingnya. Kalau Anda bikin dimsum menggunakan paha, ini sumber lemaknya banyak. Kalau misalkan Anda tidak pakai paha, Anda pakai dada, tapi Anda pakai kulit ayam, ini juga sumber lemak, sehingga bisa membuat hasil dimsum Anda empuk kalau takarannya terlalu banyak. Nah, belum lagi kalau Anda ternyata pakai alternatif bahan ayam yang lebih murah, yaitu MDM. Ini kandungan lemaknya banyak sekali, sehingga bisa bikin adonan dimsum Anda susah dicetak. Bahan kedua yang sering bisa bikin dimsum susah dicetak adalah menggunakan tepung. Nah, ini mungkin agak kontroversi, agak berkebalikan dengan banyak yang beredar, bahwa umumnya orang-orang berpikir pemakaian tepung itu malah mengenyalkan, membuat hasil dimsumnya bagus. Padahal ketika kita pakai tepungnya dalam jumlah yang terlalu banyak, yang ada hasil dimsum kita jadi kualitasnya menurun. Dan umumnya kalau yang kasus ekstrim, itu adalah adonannya jadi susah dicetak. Bahan ketiga yang bisa bikin adonan dimsum susah dicetak adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang kandungan airnya tinggi. Nah, banyak orang tidak sadar karena berpikir buah-buahan sayuran dipakai ini untuk variasi dimsumnya. Padahal jenis buah yang sifatnya basah sekali seperti misalkan labu, itu kalau takarannya tidak dibatasin bisa bikin adonan Anda susah untuk dicetak. Jadi Anda perlu hati-hati untuk memastikan takarannya harus tepat kalau Anda menggunakan buah atau sayuran yang sifatnya memang basah dan kandungan airnya tinggi. Keempat terakhir adalah penggunaan es atau air yang berlebihan. Memang sih tidak semua, ada orang yang bikin dimsum menggunakan es, ada juga yang tidak. Nah, kalau Anda ternyata bikin es, Anda perlu perhatikan juga takarannya, karena ini mirip dengan yang nomor 3 tadi, buah-buahan sifatnya basah. Segala sesuatu cairan yang masuk, entah itu dari es, entah itu dari buah atau sayuran, itu sebenarnya kalau dibilang selalu membuat jelek, enggak juga, karena bisa diikat oleh protein, di mana protein didapatkan dari daging yang kita gunakan, misalkan dari dada ayam atau paha ayam. Yang jadi masalah, protein sendiri memiliki keterbatasan untuk mengikat semua cairan ini, belum lagi kalau Anda menggunakan sumber lemaknya. Jadi misalkan Anda pakai kulit ayam, Anda pakai paha, maka kemampuan protein dari ayamnya tadi akan sangat terbatas sehingga cairan yang ada itu tidak bisa diikat. Nah, kalau sudah seperti ini, solusinya sekarang gimana? Kalau Anda bikin dimsum dan ternyata resep Anda tidak bisa diotak-atik, tapi sifatnya lembek, yang bisa Anda lakukan adalah menambahkan bahan tambahan pangan yang bisa mengikat cairan dan lemak tadi. Bahan tambahan yang terbaik untuk solusi hal seperti ini, jadi cairan yang berlebihan atau ada memakai lemak berlebihan, adalah Anda menggunakan yang namanya serbuk protein M100FT. Ini adalah protein nabati dari tumbuh-tumbuhan. Karena dia protein, selain dia bisa mengikat lemak dan cairan, dia juga bisa membantu hasil dimsum Anda lebih kenyal lagi.